Nah, baik, berarti kita akan tambahkan perintah di dalam tombol save record-nya ini. Jadi nanti kalau data ini kita sudah rubah, misalnya tadi menjadi Susanto, kemudian kita klik save record, dia seharusnya telah merubah datanya. Nah, ada yang belum kita berikan kemarin di penjelasan yang minggu lalu. Oke, kalau kita lihat di modulnya itu pertemuan 46 ya, bagian 6. Oke, di bagian akhir, nah tahapan kita kemarin sampai di bagian sini ya. Oke, menampilkan data sesuai dengan ID dari pelanggannya. Nah, ada satu langkah lagi, yaitu memberikan perintah untuk tombol save record-nya. Nah, perhatikan di sini untuk save record-nya kemarin kita buat namanya btn save ya. Ini ya biar saya samakan aja dengan modul. Kalau di sini dia btn edit, biar nggak bentrok ya. Kalau kemarin nambah data itu btn save. Nah, biar beda, biar nggak bingung juga. Jadi di sini saya ganti aja lah btn edit. Oke, saya save. Ini ya. Oke, nah tombol di dalam form ubahnya berarti ini btn edit name-nya ya. Nah, sekarang kita tambahkan di dalam ya, di atas break-nya perintah atau script untuk mengubah data yang ada di dalam database-nya atau di dalam tabel pelanggannya sesuai dengan ID yang kita ambil di sini atau ID yang kita kirimkan gitu ya. Nah, saya copy aja dari sini, dari perintah tambah kemarin atau perintah simpan. Saya copy. Create new record kemarin ya, form tambah data kemarin, saya copy ini perintahnya. Oke, nanti tinggal kita ganti query-nya aja. Lalu saya paste di bagian ubah. Ini di bagian ubah ya. Jadi jangan salah, ini yang saya copy dari bagian tambah, case tambah, untuk menambah data. Jadi perintahnya itu insert into, ya masukkan ke dalam, berarti itu menambah data. Nah, kemudian kita masuk ke bagian case ubah di sini. Ya, case ubah, di dalam case ubah nanti perintahnya atau query-nya adalah update. Ya. Saya paste. Nah, kemudian saya ganti ini btn edit jadinya. Ya, perhatikan di sini karena saya rubah formnya. Ya, btn edit, jadi di sini ya btn edit juga. Ya. Nah, kalau diklik btn edit-nya, kita ambil datanya dari txt ID-nya, txt nama, ini sama ya. Txt alamat, ya berasal dari formnya, txt ID, txt nama, txt alamat, txt HP. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah perintah atau query ya. Query untuk mengubah data di dalam tabel pelanggannya. Nah, kalau kemarin itu insert itu untuk menambahkan data, di sini untuk mengubah adalah update. Ya, update, kemudian nama tabelnya, tabel pelanggan, kita set. Oke. Nah, yang bisa dirubah di sini adalah nama, alamat, dan nomor handphone. Sedangkan ID-nya itu kita gunakan sebagai primary key kemarin. Jadi, data yang dirubah berdasarkan primary key-nya atau ID-nya. Nah, nama sama dengan nama, kemudian ini saya sambung aja ya. Atau saya buat seperti di modul aja. Di modul itu dia saya enter ke bawah. Nah, ini maksudnya biar terlihat kodenya bisa saya tampilkan ya agak besar nih. Kalau saya sambung ke kanan terus nanti dia kepotong gitu ya. Atau kecil sekali nanti biar dapat semuanya gitu. Nah, jadi ini saya sambung aja atau kalian mau ikuti seperti modul di enter ke bawah ya nggak masalah gitu ya. Set nama sama dengan nama, kemudian alamat sama dengan alamat, lalu nomor HP sama dengan dolar no HP. Kemudian where di mana. Nah, ini udah terlalu ujung, saya enter aja lah.
Ini where ya, ini parameternya ya, ID pelanggan sama dengan $ ID ya. Nah, jadi akan dirubah di dalam tabel pelanggan, yaitu file nama atau kolom nama sesuai dengan data yang ada di dalam variabel nama. Ini berasal dari variabel nama yang dikirimkan dari formnya. Kemudian kolom alamat atau file alamat yang ada di dalam tabel nanti disesuaikan dengan data yang ada di dalam variabel alamat. Kemudian file nomor handphone akan disesuaikan sama dengan data yang ada di dalam nomor HP. Where, di mana ID pelanggannya, nah jadi berdasarkan ID pelanggannya sama dengan data yang ada di dalam ID pelanggan. Kalau yang kita pilih tadi pelanggan 001, maka data yang dirubah adalah untuk data pelanggan 001. Kalau yang kita pilih pelanggan 007, maka data yang dirubah adalah untuk pelanggan 007. Nah, itu gambarannya ya, saya simpan. Oke, saya coba kemudian menjalankannya. Oke, saya ulang aja dari awal. Baik, misalnya inilah data kedua saya ganti. PL002 nama Bambang. Oke, kemudian saya klik link editnya. Ya udah ditampilkan PL002 namanya Bambang. Alamatnya, nomor handphonenya. Misalnya saya ganti namanya menjadi Bembeng. Nah, kemudian saya klik save record. Oke, nah kemudian kita, ini udah proses nih. Tadi kan dia udah reload ulang, kita bisa back ya. Kita back, kita lihat, nah udah berubah menjadi Bembeng. Gitu. Berarti datanya sudah berhasil dirubah. Gitu ya. Nah, kemudian ya nanti bisa dikembangkan lagi setelah diklik save record, dia akan reload, refresh halaman, jadi langsung berubah menjadi Bembeng. Oke. Nah, oke, anggap aja ini udah berhasil untuk ubah datanya. Selanjutnya ya kita bahas mengenai hapus datanya. Nah, pertama adalah kita akan tambahkan satu buah link lagi. Satu buah link yaitu untuk hapus datanya. Jadi kita masuk ke modul 7. Ya, di modul 7 pertama tahapannya adalah kita akan menambahkan satu buah link lagi ini dengan icon ya tong sampah ya. Tong sampah ya, jadi dianggap datanya akan dimasukkan ke dalam tong sampah. Ya dibuang lah gitu ya. Atau kalian mau menggunakan icon yang lain ya silakan. Nah, berarti kita masuk ke bagian atas lagi ya untuk menampilkan data di sini. Nah, ini kemarin untuk edit saya copy aja. Kemudian saya paste di bawahnya dan diantaranya ya, kalau kita lihat dulu ya, saya ganti menjadi trace iconnya untuk tong sampahnya. Kemudian di sini saya ganti AJT-nya menjadi hapus. Ya, itu ya. Ganti di bagian linknya, arethnya, hypertext reference-nya, AJT-nya menjadi hapus. Agar dia masuk ke bagian hapus. Lalu ikonnya menjadi trace. Nah, saya simpan misalnya. Kemudian kita lihat. Nah, ini udah ditampilkan ya icon untuk menghapus datanya, tapi ini belum bisa bekerja ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nih agak rapat nih antara ubah dengan hapus. Takutnya nanti salah klik ya. Tadinya mau ngedit malah terklik yang hapus. Kita akan kasih jarak beberapa spasi, ya misalnya 2 spasi ya. Di sini di antara tab A-nya. Ya, untuk membuat spasi itu kita bisa menggunakan simbol NBSP ya. Ya, 2 kali ya. Ya, 2 spasi jaraknya. NBSP itu untuk membuat spasi di dalam bahasa HTML. Oke, saya reload.
Ya, udah ada jarak, jadi jaraknya ya 2 spasi. Nah, baik. Sekarang kalau diklik hapusnya, nah dia akan mengarah ke halaman baru atau ke page baru, yaitu di dalam page pelanggan dan AJT sama dengan hapus. Lalu ada tambahan juga ID. Nah, ini nanti parameter ID mana yang mau dihapus. Ya, itu ya. Nah, tinggal kita buat perintah untuk hapusnya. Ya, atau langsung aja ya, di sini kita tambahkan dulu. Kita pakai istilahnya jendela konfirmasi. Di sini bisa dilihat ya, karena kalau nggak kita kasih jendela konfirmasi, tokonya nanti langsung hapus gitu. Padahal nggak sengaja terklik ya, datanya langsung hilang. Itu bahaya ya. Nah, di sini ada jendela konfirmasi ya, sederhana aja. Kita pakai atribut on click. Jadi kalau diklik dia ya ditampilkan jendela konfirmasi. Nah, nanti untuk teks di dalamnya yaitu bebas. Kalian mau buat seperti apa? Ya, saya enter di bagian arifnya. Kemudian, ya ini biar nggak terlalu panjang ya. Maksudnya di enter, kalian mau langsung sambung ke kanan juga nggak masalah. Nah, kita tambahkan atribut on click. Oke, ini tutupnya nggak ada. On click, kemudian ya nilai di dalamnya adalah return confirm. Ya, ini untuk jendela konfirmasinya dalam kurung. Nah, teks yang di dalamnya misalnya kita buat yakini mau dihapus. Oke. Dihapus. Ya, tanda-tanya. Jadi teks yang ada di dalam sini yang akan ditampilkan di dalam jendela konfirmasinya. Yakini mau dihapus gitu ya. Oke, saya simpan. Oke, saya reload, kemudian saya klik hapusnya. Nah, muncul seperti ini. Yakini mau dihapus gitu ya, tanda tanya. Nah, kalau oke, berarti datanya nanti akan kita hapus gitu gambarannya. Kalau di cancel ya nggak jadi ngapus. Gitu. Nah, setelah itu baru kita sisipkan atau kita berikan perintah untuk menghapus datanya di bagian case hapus. Nah, baru kita masuk sini. Ya, ini udah selesai, udah tampil. Kemudian, nah tinggal yang terakhir ini untuk menghapus datanya. Oke, yang pertama kita kan ada ngirim ID tadi. Ya, berarti kita ambil $ID, kita ambil data ID-nya. Jadi nanti ini untuk patokan kita ID mana yang mau dihapus itu ya. $_get ID. Nah, ini sama seperti ubah. Di dalam ubah juga kemarin ada seperti itu. Ya, ID sama dengan $get ID. Berarti dia akan mengambil parameter nilai di dalam parameter ID. Nah, berarti di dalam parameter ID ini datanya akan diambil TL001 gitu ya. Nah, kemudian baru perintahnya ya, query-nya adalah query-nya untuk menghapus itu delete form, hapus dari nama tabelnya, hapus dari tabel pelanggan where, nah, di mana ID pelanggan sama dengan $ID. Kemudian kita jalankan query-nya MySQL query. MySQL query. $query. Oke, ini dia untuk hapus datanya. Kemudian saya akan gunakan header di sini. Atau nanti dulu ya, ini dulu kita buktikan dulu untuk perintah hapusnya. Apakah sudah berjalan? Saya simpan. Kemudian saya reload halamannya, lalu misalnya TL005 Sarinem. Nah, ini saya mau hapus data dia. Saya klik link hapusnya. Oke, yakini mau dihapus. Saya klik OK. Oke, nah masuk dia ke page pelanggan dan ACT sama dengan hapus dan ID sama dengan PL005. Itu link yang terbentuk gitu ya. Berarti dia akan menjalankan perintah di dalam hapus dan mengirimkan parameter ID dengan nilai PL005.
Berarti hapus data delete from tabel pelanggan tadi ya, where ID pelanggan sama dengan $ID. Maka PL005 inilah yang akan dihapus. Oke, kita lihat. Kita kembali ke data pelanggan. Ya, untuk desain nggak ada ya di dalam hapus. Nah, ini PL005 udah nggak ada ya. Yang ada yang tinggal 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, berarti ngapusnya udah berhasil. Tinggal kita tambahkan sedikit. Kalau dia udah ngapus, ya dia langsung nge-refresh halaman balik ke sini. Gitu ya. Kalau tadi kan masuk ke halaman hapus yang nggak ada apa-apa di situ. Kosong gitu aja. Nggak mungkin kita habis ngapus, back lagi, habis ngapus, back lagi. Jadi setelah dia berhasil ngapus, dia akan nge-refresh halaman atau reload URL-nya kembali kemari gitu ya, atau ke sini. Nah, kita akan tambahkan sedikit yaitu pakai header. Ini ya, header, location, kemudian ke halaman pelanggan. Nah, tapi kalau kalian menggunakan versi yang mengikuti dengan lab kita, ya ini belum berfungsi nih, belum ada fungsi header. Atau kalian masih menggunakan apa sih itu riot, ya header ini nggak akan berfungsi itu ya. Oke, nah header kemudian location dan datanya kita masuk ke page sama dengan pelanggan. Oke, sama dengan pagi sama dengan pelanggan lainnya. Dia akan kembali nanti ke sini. Kita set, dia akan kembali ke pagi sama dengan pelanggan. Saya set. Oke, saya reload. Kemudian misalnya yang kedua saya contoh hapus Susi. PL004 saya hapus. Kemudian oke. Okay. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi dia masuk ke page hapus, kemudian ya dia tidak kembali kemari ya, atau ke data pelanggannya. Tapi sekarang setelah dia menghapus data, dia kembali ke data pelanggan. Jadi seolah-olah itu ya tidak ada apa ya, tidak ada perpindahan halaman. Saya contohkan lagi, misalnya saya hapus nih si Bembeng tadi, PL002. Hapus ya, hapus PL002 Bembeng. Oke, saya oke kan. Atau kita tes dulu cancelnya ya. Saya cancel, nah itu nggak jadi hapus. Saya klik lagi hapus, kemudian saya oke kan. Nah, hilanglah si Bembeng tadi. Nah, oke, berarti ya udah selesai penjelasannya mengenai hapusnya ya. Udah berhasil hapus. Jadi saya rasa materi sampai part 7 atau sampai modul ke-7 ini udah selesai ya. Artinya di dalam proyek ini kalian sudah bisa nanti memanajemen halamannya ya dalam satu submenu ini data pelanggan. Jadi bagian data pelanggan ya untuk penjelasannya sudah selesai. Mulai dari menampilkan data, oke datanya sudah berhasil tampil. Kemudian menambah data kemarin sudah juga. Kemudian mengubah datanya sudah juga ya barusan kita selesaikan. Lalu hapus datanya juga udah selesai, barusan kita selesaikan juga. Ya jadi selesai ya satu buah modul atau satu buah submenunya yaitu untuk data pelanggan. Baik, saya rasa untuk materi hari ini ya cukup sampai di sini.